Ya, pakai LCD ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Saya rasa memang sekolah mendukung sepenuhnya untuk teman-teman yang mengikuti TGP, karena memang program-program TGP itu bagus. Apalagi mungkin nanti penerapannya bisa maksimal di sekolah. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa dilaksanakan ketika mengajar maupun memberikan sanksi kepada siswa. Ya, persilakan. Terima kasih atas izinnya Bapak. Semoga nanti bisa acaranya bisa berjalan lancar. Kesepakatan kelas ini sebelumnya ya kalian itu sebenarnya sudah melaksanakan, tetapi secara formalitas ini harus ditulis. Harusnya ini saya sediakan semacam kertas ya untuk ditempel. Tapi karena memang sudah ada Bapak di sini, nanti saya foto, saya kirim ke grup. Kesepakatan kelas ini bukan untuk ditakuti, tidak. Tetapi kesepakatan kelas yang sudah kalian buat adalah untuk disepakati, untuk dijalankan secara kesadaran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakong, yang terhormat Guru Penggerak Ibu Susmab Susoh, yang terhormat para dewan guru semua, para dewan guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmah, hidayah dan maunahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Acara diseminasi budaya positif tanggal 16 Januari 2023 di SMK Negeri 1 Pakong bersusunan sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakong kepada yang terhormat Bapak Edi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdulillahi wa ni'mahu wa salatu Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Pakom, dan yang paling saya hormati Ibu Guru Penggerak, Ibu Sus Nursusok, yang pada hari ini telah mengundang kita dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka serangkaian kegiatan calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Pakom. Marilah terus kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terapun alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersilaturahim dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Sus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan gigih membawa kita menaati umatil nur. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, guru penggerak mungkin baru bagi kita, namun di Pamekasan sudah ada angkatan kelima kemarin yang sudah. Cuma bagi SMK Negeri 1 Pakom masih baru, yaitu masih Bu Sus ya, angkatan 7 masih ada satu dari kita, yaitu Ibu Sus. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Sus mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita semua, agar kita bisa terlibat dan bisa berproses menjadi calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Adanya kegiatan diseminasi ini, apa yang nanti disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh pemateri kita, mudah-mudahan bisa betul-betul dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, bisa mungkin nanti diadopsi, diterapkan di SMK Negeri 1 Pakom, karena dari judulnya saja sudah budaya positif. Mudah-mudahan bisa menggerakkan kita agar kita bisa berbudaya positif di lingkungan kita, yaitu di SMK Negeri 1 Pakom ini, baik dari budaya positif dalam kalangan guru maupun nanti bisa berbudaya positif antara guru dengan siswa, dan mungkin juga antara siswa dan siswa. Jadi sehingga dari atas sampai ke bawah bisa melakukan hal-hal atau budaya positif yang mungkin nanti bisa kita adopsi dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bu Sus. Adanya guru penggerak seperti ini perlu kita dukung bersama Bapak Ibu, agar apa? Agar kita bisa setidak-tidaknya bisa meniru apa yang disampaikan oleh pemateri kita nanti selaku calon guru penggerak, karena masih dalam tahap digembleng saat ini. Mudah-mudahan bisa lulus dengan positif, dengan predikat yang sangat bagus atau sangat memuaskan. Mudah-mudahan seperti itu, dan hal semacam itu perlu kita dukung. Mungkin kita tiru nanti. Saya sendiri saja inginnya mau ikut, cuma karena sudah tidak bisa. Seumpamanya ada kepala sekolah penggerak, saya insya Allah ikut. Cuma karena statusnya sudah bukan guru, saya tidak diperkenankan untuk ikut. Sebetulnya saya ingin ikut sekali, karena memang ilmunya sangat bagus, ilmunya sangat banyak. Di situ juga bukan hanya komunitasnya, bukan hanya sebatas di SMK Negeri 1 Pakom saja, cuma akan berkolaborasi dengan teman-teman di luar SMK 1 Pakom, bahkan di luar Madura juga mungkin ada, karena fasilitatornya bukan hanya dari Pamekasan, dari universitas maupun dari kalangan-kalangan praktisi pendidikan di luar SMK Negeri 1 Pakom maupun di luar Pamekasan.
dan itu menjadi hal yang positif untuk menambah pengalaman, utamanya bagi kita, karena kita di daerah agak ke utara, sekitar berapa kilo dari Pamekasan, mungkin juga perlu membuka cakrawala bahwa kita perlu banyak belajar dari sekolah-sekolah lain yang sudah sekiranya lebih maju dan lebih berkembang dari SMK Negeri 1 Pako. Mungkin hal tersebut perlu kita lebih semangat untuk mendaftar nantinya kepada calon guru penggerak di angkatan-angkatan setelah khusus ini. Kalau khusus ini ada di angkatan 7 untuk di Kota Pamekasan. Mudah-mudahan di angkatan 9 ada penambahan teman-teman yang ikut di calon guru penggerak, mudah-mudahan. Sehingga sekolah ini lebih hidup dengan adanya guru penggerak, maka insya Allah akan digerakkan semua hal-hal positif di SMK Negeri 1 Pakong ini. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk menggerakkan dan memajukan SMK Negeri 1 Pakong agar lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita adopsi dan diterapkan di SMK Negeri 1 Pakong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susmop Susok selaku calon guru penggerak SMK Negeri 1 Pakong. Kepada beliau dihaturkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelumnya, agar tambah semangat lagi kita mengenal adanya profil belajar Pancasila. Oleh sebab itu saya putarkan dulu karena 1 jam ini ya, agar semangatnya disemangat lagi. Kalau bisa nyanyi bareng. Oke. Arahkan pandangan ke depan.
agar lebih efektif, mari kita langsung ya masuk kepada materi diseminasi budaya positif. Sebelumnya welcome to my channel ya. Ini YouTube saya Susma Suso. Kalau mau di subscribe silakan, karena begini nanti ini akan masuk kepada YouTube saya. Jadi semua tugas CGP itu semuanya masuk kepada YouTube, dan nanti ini juga akan ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi, saya itu sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak pada Angkatan 7 Pamekasan. Untuk kali ini saya mendapatkan tugas aksi nyata ya pada modul 1.4 tepatnya, yaitu budaya positif. Bagaimana nanti saya bisa menyebarluaskan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah kita ini. Perkenalkan juga, ini Bapak Thomas selaku fasilitator saya. Kemudian Bapak Hari Supriyadi selaku pengajar praktik saya. Untuk rancangan aksi nyata yang telah saya susun, yang pertama dari latar belakang dulu. Latar belakangnya, budaya positif itu memang perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah, sebab bentuk disiplin negatif seperti pemberian hukuman tentunya selama ini memang dirasa kurang efektif dan tidak memberikan dampak positif, terutama untuk penguatan karakter anak. Padahal yang kita harapkan adalah siswa kita memiliki profil belajar Pancasila. Untuk tujuan aksi nyata, yang pertama, siswa nanti dapat menemukan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang diharapkan adalah mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang harusnya dimiliki dalam konteks kemanusiaan. Siswa dapat menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa mendapatkan lingkungan yang nyaman dan positif dalam lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang diharapkan. Jadi percuma saja saya sebagai anggota calon penggerak, ibaratkan mobil, saya hanya satu mobil itu. Jadi dengan adanya Bapak Ibu guru di sini, terutama wali kelas ya kelas 1, nanti diharapkan dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan positif serta mendukung budaya positif ini. Kemudian tolak ukurnya, keberhasilan ini dapat dilihat nanti dengan adanya terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh wali kelas dan siswa. Jadi dilibatkan siswa itu. Kemudian yang kedua, kalau siswa sudah mampu menerapkan menjalankan keyakinan kelas ini yang telah dibuat, maka ini dikatakan berhasil. Untuk lini masa atau langkah-langkah tindakan yang telah saya lakukan, yang pertama pasti menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin kegiatan ini. Yang kedua, mengumpulkan rekan kerja. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi terutama dengan wali kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Serta yang keempat, nanti saya akan memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat terutama oleh wali kelas. Dukungan yang dibutuhkan, pasti saya sangat membutuhkan dari dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja serta murid, agar budaya positif ini dapat berjalan lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana, alhamdulillah sekarang saat ini sangat memadai untuk SMKN 1 Pakom. Kemudian orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, karena kalau hanya pembiasaan di lingkungan sekolah, nanti ini berjalan setimpal seperti itu. Kemudian kembali lagi bahwa ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Susma Suso, calon guru penggerak angkatan 7. Pertama saya ucapkan selamat datang pada guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, masuk kepada materi. Kira-kira kalau saya tanya ya, berbicara tentang budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru saat ini tentang yang namanya budaya? Barangkali ada yang bisa mengemukakan pendapatnya, saya persilakan.
Silakan Bapak Suhaidi. Budaya positif itu memang sangat kita harapkan pemahamannya di sekolah, terutama di sekolah kita di Papong, agar kita selalu berikan apa yang kita lakukan dan apa yang siswa lakukan itu adalah mengandung nilai-nilai positif, terutama dalam menerapkan pemberian penghargaan atau pemberian punishment. Ya. Kadang budaya-budaya kita selalu memberikan agar anak jadi jerah misalnya. Itu kan positif sebenarnya. Cuma dalam pandangan kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena punishment itu tidak akan merubah keadaan orang kecil. Jadi mungkin budaya positif yang dimaksud di situ. Jadi perlu adanya kesepahaman tentang budaya positif yang dilakukan oleh guru semua terutama agar apa yang kita lakukan bergerak bersama, menggerakkan bersama, sehingga yang kita lakukan sama-sama memahami konsepnya seperti ini, penanganan siswa misalnya terlambat seperti ini, budaya positifnya seperti ini. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Suhaidi. Ya, budaya positif apa sih sebenarnya budaya positif? Kalau kita lihat budaya itu identiknya dengan kebiasaan, ya. Maka budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Ya, keyakinan universal ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang memang dilihat bahwa nilai-nilai itu adalah positif, baik secara umum. Nah, ini tentunya berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang nanti berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi yang dikatakan namanya tadi punishment, kemudian nanti juga penghargaan, apakah ini baik nantinya? Mari kita nanti lanjutkan. Konsep utama modul budaya positif ini adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Barangkali ini masih asing di telinga Bapak dan Ibu guru, nanti semoga ini bisa dipahami. Ya, di restitusi. Yang pertama kita berangkat dari pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya kalau dilihat ya, ada sebuah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang konsep dari kurikulum merdeka itu, bahwa pendidikan itu adalah menuntut peserta didik sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, berarti kita sebagai seorang pendidik, tujuan utama kita sebenarnya adalah keberpihakan kita kepada murid. Ini. Jadi pembelajaran paradigma ini ya memastikan bahwa praktik pembelajaran ini berpusat pada murid. Diingat bahwa tujuan kita mendidik adalah murid dan murid. Oleh sebab itu yang kita pentingkan adalah murid, gitu. Bukan ketercapaian kita dalam tujuan pembelajaran, tidak, tetapi bagaimana murid itu ya. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Berdasarkan pembelajaran yang kita kenal yaitu berdiferensiasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi begini, kita jangan pernah memandang bahwa semua peserta didik itu sama. Mereka itu punya keunikan dan perbedaannya masing-masing. Oleh sebab itu, pembelajaran lebih mengarah memang kepada berdiferensiasi. Kita melihat perbedaan itu, jadi jangan samaratakan. Nah, ini tentunya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Masih ingat tidak profil belajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian lagi bergotong royong, kemudian lagi bernalar kritis, kemudian lagi kreatif dan mandiri. Nah, keenam ini ya, profil belajar Pancasila ini yang memang tujuan utama kita dalam hal mendidik, terutama dalam kurikulum merdeka. Perubahan paradigma ini tentang teori kontrol. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Ini untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol.
Sekarang saya tanya, sebenarnya kontrol kita itu ada pada orang lain apa diri kita? Diri kita. Tetapi lebih banyak guru mengontrol murid atau bagaimana? Ya, di sini ya. Jadi diharapkan bagaimana murid itu sebenarnya bisa mengontrol dirinya. Ini berangkat dari yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Adapun sebenarnya murid itu misalnya menerima sebuah kontrol dari guru, sebenarnya bukan ada di tangan guru, tetapi ada di tangan murid itu sendiri. Dia mengizinkan untuk dikontrol guru itu. Tetapi sekali lagi ini tidak akan berlangsung lama. Kontrol ini tidak akan berlangsung lama. Karena murid itu hanya mengizinkan dalam waktu sementara. Apakah di rumah akan mengikuti guru? Tidak mungkin, ya, karena ruang lingkupnya sempit. Jadi begini, ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang menyuruh menggenggam telapak tangan Bapak Ibu sendiri, kemudian di dalam genggaman ini diibaratkan ada sebuah barang yang sangat berharga. Ketika ada bujukan, rayuan dari luar, apakah Bapak Ibu mengizinkan untuk terbuka? Otomatis berusaha untuk mempertahankan diri, kan ya? Jadi sebenarnya yang kontrol itu ada pada diri kita memang. Kalaupun kita masuk kepada rayuan dan bujukan itu, nah kontrol itu hanya untuk sementara waktu. Itu maksudnya. Jadi ilusi ini berhubungan dengan khayalan. Seakan-akan kita bisa mengontrol murid, tetapi pada intinya kontrol itu ada pada murid itu sendiri. Meskipun kontrol itu diberikan sementara waktu, karena hanya murid itu mengizinkan untuk dikontrol sementara waktu itu. Kemudian lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa ini hanya khayalan. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti bujukan, rayuan itu adalah bentuk-bentuk kontrol sering kita lakukan untuk merayu murid agar dia bisa kita kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Atau bahkan bisa jadi murid itu terlalu ketergantungan karena bujukan atau rayuan itu. Ini makna dari yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering juga tanpa kita sadari dengan pesan-pesan halus ketika murid itu melakukan kesalahan, kita berusaha mengontrolnya dengan pesan halus, dengan membuat murid itu merasa bersalah. Apakah kita berhasil dengan adanya perubahan itu? Sebenarnya ini bisa jadi akan membuat bapak dan ibu guru mengantarkan peserta didik itu pada identitas yang gagal. Kenapa? Ketika kita menggunakan bahasa ibu kecewa loh nak sama kalian ini, kenapa kalian seperti ini? Akan ada sebuah perasaan bahwa di dalam murid itu, ya, di dalam diri murid itu bahwa dia sudah menjadi identitas yang gagal karena telah membuat orang lain kecewa. Dan ini yang memang harus disadari dan dihindari. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Barangkali ini juga banyak terjadi, bahwa orang dewasa selalu beranggapan bahwa dia punya tanggung jawab untuk bisa mengontrol orang lain karena dia sudah mempunyai banyak pengetahuan. Nah, apapun yang dilakukan memang bisa diterima, tetapi ini jangan sampai lupa juga bahwa tindakan mengontrol terutama dengan memaksa, ini nanti pada akhirnya bisa jadi akan menimbulkan tindakan yang lain seperti agresif dari murid itu. Bisa jadi penolakannya bentuknya sangat luar biasa. Hati-hati pada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini oleh sebab itu, ya, tanpa kita sadari bahwa itu semua, kontrol itu semua tidak akan berlangsung pada jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan pasti akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon yang sering kita gunakan berubah menjadi teori kontrol. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Stimulus respon, kita melihat bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ini di teori kontrol. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama,
Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita lakukan ini untuk mempengaruhi peserta didik. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Diingat bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan, baik dan buruknya pasti memiliki tujuan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Oleh sebab itu di sini kita tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi agar peserta didik itu menyadari ada motivasi internal yang akan dimunculkan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar ini? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita menstimulus tidak berhasil, maka kita memaksanya. Tapi di teori kontrol, yang dipentingkan adalah kolaborasi, kerjasama, dan konsensus, kesepakatan bersama akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa ya sampai melakukan seperti ini? Nanti agar tidak terjadi seperti ini lagi, apa yang akan dilakukan? Ada pilihan-pilihan baru yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian model berpikir menang kalah ada pada stimulus respon, yang menang yang kalah. Sedangkan di teori kontrol semuanya berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Bagaimana sih seseorang itu bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol? Ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan, ini kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah tindakan kita, sikap kita. Tetapi ketika kita ingin merubah, memperbaiki cara-cara utama kita, maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia itu. Ubahlah kerangka kalian. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Oh, ini manusia memiliki perbedaannya. Bagaimana paradigma Anda? Ubahlah paradigma itu. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey. Mohon izin. Kemudian lanjut kepada disiplin positif. Untuk mewujudkan budaya positif ini, untuk mewujudkan disiplin positif ini, tentu perlu disiplin yang positif juga. Jadi untuk disiplin negatif dihindari. Sekarang saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Herul yang dari tim ketertiban, makna kata disiplin itu sebenarnya apa? Bagaimana Bapak Herul ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya disiplin apabila perilaku seseorang itu sesuai dengan aturan atau waktu. Jadi ketika misalkan di sini misalkan jam masuk jam 7, ketika siswa itu bisa masuk sesuai dengan aturan yang ditentukan, tidak melebihi dari jam 7 atau bisa datang sebelum jam 7, itu bisa dikatakan disiplin. Artinya tepat waktu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Herul. Memang budaya kita menganggap bahwa disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan. Oleh sebab itu, yang melanggar kepatuhan itu dikatakan tidak disiplin. Padahal di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini sebenarnya tujuannya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena yang melanggar kedisiplinan itu pasti nanti mendapatkan sebuah hukuman atau sanksi.
konsekuensi. Bahkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Diingat bahwa disiplin itu belajar. Yang namanya orang belajar perlukah hukuman, konsekuensi itu. Tujuan disiplin positif berbeda dengan budaya kita. Bahwa tujuan disiplin positif itu adalah yang mau kita tujukan adalah menanamkan nilai-nilai, menanamkan motivasi intrinsik pada murid itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti yang kita tanamkan adalah nilai-nilai. Itu maksudnya disiplin positif. Nilai-nilai itu berhubungan dengan kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang memang diakui, ya, positifnya secara universal. Misalnya yang kita kenal tadi, berkebinekaan global, atau lah kita lihat nilai-nilai empati, menghargai diri sendiri, itu kan memang positif dan itu memang diakui baik secara agama, ras, suku dan bangsa pokoknya. Jadi nilai-nilai itu yang harusnya kita tanamkan pada murid. Kalau misalnya kita memberikan hukuman, apakah murid akan menyadarinya tentang nilai-nilai itu? Murid akan bertindak disiplin lebih cenderung kepada, karena dia takut pada sebuah peraturan. Tapi nilai-nilai yang harusnya dia sadari, mereka sadari, itu tidak ada. Oleh sebab itu ini harus dirubah. Bahwa setiap perilaku atau perbuatan sekali lagi memiliki tujuannya, baik dan buruk memiliki tujuan. Tujuan ini nanti berhubungan dengan yang namanya kebutuhan. Bapak dan Ibu guru mempunyai kebutuhan. Maka untuk memperoleh kebutuhan ini, Bapak dan Ibu guru saya yakin bisa melakukan hal yang salah atau hal yang benar. Termasuk murid seperti itu. Murid berperilaku yang salah dan benar memiliki tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentunya tujuan ini berhubungan dengan profil belajar Pancasila yang kita kenal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Luar biasa sekali pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentang keberpihakannya kepada murid. Bagaimana harusnya memang pendidik itu menjadi amung bagi peserta didik. Kita itu harus ulas asih. Tidak ada yang namanya sebuah pemaksaan. Tidak ada yang namanya sebuah hukuman. Bagaimana kita itu tujuan pendidik adalah menghamba. Bagaimana menghamba kepada peserta didik? Kita sebagai hamba. Oleh sebab itu kita tidak akan direpotkan oleh peserta didik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yang dikatakan merdeka itu adalah cakap untuk memerintah dirinya. Artinya motivasi intrinsik itu terbangun dengan budaya positif itu. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kalau motivasinya dari luar terus, maka mereka bisa jadi akan ketergantungan, atau bisa jadi itu hanya berlangsung sementara waktu. Motivasi ekstrinsik itu sampai kapan kita sebagai seorang pendidik mendampingi sebagai motivasi intrinsik. Oleh sebab itu yang kita harusnya bangun, terutama untuk sekolah kita ini yang sekolah tingkat SMK, maka mulai dari sekarang memang harus ditanamkan nilai-nilai itu agar ketika kembali kepada masyarakat dia mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen tahun 2004. Motivasi eksternal. Yang pertama berhubungan dengan peraturan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, akan ada pertanyaan, apa yang akan terjadi sih apabila saya tidak melakukannya? Pasti dihukum. Makanya saya termotivasi untuk disiplin. Tetapi ini sekali lagi tidak akan berlangsung lama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, hati-hati Bapak dan Ibu,
yang sering menggunakan dalam pembelajaran, memberikan penghargaan, menggunakan reward bintang, ditampilkan yang paling banyak bintangnya, ditampilkan yang paling sedikit bintangnya, itu bisa jadi akan menimbulkan kecenderungan bersifat-sifat negatif seperti iri dari teman-temannya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf karena kondisi saya memang sedang kurang fit. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini selalu berpikiran bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sebenarnya yang kita harapkan adalah di budaya positif ini adalah motivasi internalnya. Tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, sehingga mereka akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini nanti yang akan saya minta kepada wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu dengan peraturan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Karena peraturan itu identik dengan ketidaknyamanan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Jika kita melakukan sesuatu dengan yakin, maka kita akan lebih termotivasi. Kemudian, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsiknya, sehingga seorang akan lebih tergerak untuk bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Seperti hanya begini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita takut pada tilang, kita takut pada polisi. Tapi ada yang berpandangan untuk keselamatan, dan motivasi ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu inilah yang dimunculkan. Kenapa murid bisa bersepatu hitam? Karena memang dia bukan hanya takut pada peraturan, tetapi dia motivasinya untuk mendisiplinkan diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan. Ini berhubungan dengan kesehatan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seperti saat ini? Karena takut pada khusus, kan tidak mungkin ya? Iya, takut batuk. Nah, saya yakin Bapak Ibu mempunyai semangat untuk menggali, mencari tahu, karena tema kita tentang budaya positif dan berhubungan dengan keberpihakan pada murid. Saya yakin Bapak Ibu seperti ini. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa lebih bersifat abstrak Bapak Ibu, tidak jadi bersifat nyata, bukan hal yang gaib ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi sudah disepakati bahwa nilai-nilai itu memang baik. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh ada kata tidak, dilarang atau jangan, karena yang kita tanamkan adalah positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid itu mudah mengingatnya, sehingga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali apabila keyakinan kelas itu memang kurang efektif dari waktu ke waktu. Mungkin sambil lalu dibaca tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi keyakinan kelas secara umum disimpulkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini masuk peraturan. Tapi keyakinan kelas
dipersempit ya secara umum ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas diganti dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas diganti dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas diganti dengan menghormati orang lain dan nilai kesabaran. Gunakan masker berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Ini salah satu kegiatan yang telah saya lakukan. Tapi ini targetnya di kelas 3. Dan karena kebetulan saya mengajar hanya 30 menit ya. Ini masih terlalu panjang lebar ini ya keyakinannya. Tetapi setidaknya dalam mata pelajaran saya mereka punya keyakinan, karena ini saya juga bukan wali kelas. Jadi saya berusaha untuk memantau mereka dalam mata pelajaran saya. Keyakinan kelas bisa Bapak Ibu wali kelas nanti buat di papan tulis atau nanti pakai sticky note ya, kertas tempel kecil itu. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas, ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki gitu ya. Atau bisa menggunakan tabel T. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak tampak sering hadir terlambat. Ini tabel T. Untuk yang tabelnya seperti ini bentuknya. Hormat, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Itu contohnya. Kemudian untuk yang tabel G, ada terdengar, ada terlihat atau berperilaku. Kira-kira kalau sekiranya lebih mudah yang fleksibel tadi, tidak apa-apa, meskipun dapat pakai tabel T dan tabel Y. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi sudah ada terdengar seperti ini, mereka punya nilai-nilai empati kepada orang lain. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku tersenyum ramah perilakunya. Jadi ada budaya-budaya positif. Sebenarnya proyek nilai-nilai kebajikan kita ya, yang kita ingin tuju berhubungan dengan kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan ini di tabel ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti nilai-nilai keyakinannya bisa kejujuran. Jadi kalau ada yang mencontek Bapak Ibu, mohon untuk jangan dihakimi di kelas, tetapi dipanggil, jangan ditunjukkan kesalahannya, tetapi diingatkan keyakinannya. Karena seseorang kalau sudah ditunjukkan kesalahan akan menimbulkan satu tindakan yang berbeda juga. Misalnya dia berbohong, karena takut seperti itu. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan dan berhubungan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, penguasaan, power, kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan fisiologinya. Bagaimana dia bisa makan, minum, itu ya, untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan bagaimana sih anak-anak itu kadang ada yang caper ya, cari perhatian. Sebenarnya itu untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Berhubungan dengan koneksi, hubungan sosialnya. Kemudian penguasaan. Anak-anak ada yang terampil, ada yang ingin menunjukkan potensinya. Ini berhubungan dengan ingin menguasai, ingin diakui keberadaannya. Kebebasan, ada nih yang bolos, sering bolos siswa kita ya. Ini berhubungan dengan kebebasan, karena mereka ingin mandiri, karena mereka ingin suasana yang tidak terlalu terkungkung ini ya.
Kemudian kesenangan. Ini berhubungan bagaimana dia bisa murid kita itu bisa menciptakan merasa gembira, senang gitu ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang dipilih oleh Bapak dan Ibu guru. Penghukum. Kira-kira saya rasa untuk di sini tidak ada ya yang ada di posisi kontrol penghukum. Banyak ya. Ada yang jadi teman tidak? Di posisi teman. Ada yang membuat merasa bersalah tidak? Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita itu cenderung untuk bagaimana murid itu merasa bersalah. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada yang memantau, kamu sering terlambat. Sudah tahu misalnya berapa menit, konsekuensinya apa, sanksinya apa. Pemantau ini sering memantau. Ada di luar itu ya, sering memantau ini. Yang terakhir adalah manajer. Apa sih perbedaannya? Ini 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu boleh memilih ya. Tetapi yang saya harapkan nanti setelah belajar budaya positif ini, Bapak Ibu ada di posisi manajer. Ketika memilih penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka ini ada dikontrol dari luar. Ini lebih cenderung kepada identitas gagah, Bapak Ibu. Misalnya menghukum ya, penghukum itu lebih banyak menyakiti, baik secara fisik maupun verbal dengan kata-kata. Kamu ini sering terlambat, ya. Sudah saat itu murid itu sudah ya, dia hanya mungkin tidak mendengarkan atau malah akan bertindak yang lebih. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini penghukum. Biasanya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan karena rasa takutnya peserta didik itu karena takut dihukum, dia akan memilih nilai-nilai negatif seperti berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Orang yang sering menghukum, saya yakin tidak akan begitu berarti nih ya di hadapan peserta didik. Nanti murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Mengulangi kesalahan, ini akibatnya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah, mengatakan seharusnya kamu ini seperti ini, ibu merasa kecewa loh. Nah, kemudian guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres ini ngurus kamu. Ya, ini membuat orang merasa bersalah. Jadi peserta didik itu ada nih yang merasa, saya gagal membuat guru saya bahagia itu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga pada identitas gagal. Murid berkata, maafkan saya Bu, merasa rendah diri. Kemudian identitas berhasil, ini masih sukses tapi dari luar ini kontrolnya. Ini saya sering berada, sebelum saya mengenal budaya positif ini, saya sering berada di penghukum dan teman. Ternyata kalau teman itu banyak akibatnya ya. Kalau teman itu seakan-akan tidak bisa membedakan antara di formal dan di luar itu. Murid itu cenderung ketergantungan kepada kita, seakan-akan kita itu temannya. Padahal harus ada perbedaan itu. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sering nolong ini. Guru ini sering nolong, kamu terlambat ya, sudahlah masuk saja, nanti ibu yang urus gitu. Ini teman. Apa akibatnya? Ini nanti hasilnya ketergantungan. Kalau untuk pemantau, ini lebih kepada konsekuensi terus, menghitung dan mengukur. Kamu terlambat, apa konsekuensinya? 15 menit berapa? Itu di situ aja. Ini pemantau. Kamu terlambat, sudah tahu kan konsekuensinya? Tidak ikut pelajaran ibu, berdiri di pojok misalnya. Selalu penuh dengan perhitungan pemantau ini. Hasilnya menyesuaikan diri atau bisa diawasi, tapi menuju kadang bisa membuat identitas gagal juga pemantau ini.
Kemudian manajer. Kalau manajer ini posisinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, nanti ada di posisi restitusi, menguatkan pribadi, mengevaluasi diri. Kalau untuk yang tujuan dari manajer ini. Sekarang saya tanya ini kepada Bapak Ibu, ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini lebih ke posisi apa? Posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Bagus. Di bagian belakang menyimak dengan baik. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi penghukum. Bagus sekali. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Desa polos. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada Apakah kamu ada penghukum, teman, membuat orang merasa bersalah, manajer, pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pintar sekali. Nah, kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Bagus sekali. Materi saya berarti masuk ini ya. Ini, jadi ada perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Salah satunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau untuk hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu juga harus terjadi. Kalau ini menyakitkan ini ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi ada pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau ada untuk jangka waktu yang panjang. Kalau untuk sanksi artinya memberikan sanksi Bapak Ibu, akan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi, nanti kita berikan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang nanti kita pilih restitusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Sedangkan di sanksi konsekuensi, korban juga bisa diabaikan, tapi restitusi korban juga mendapat ganti. Tersangka itu, murid yang berbuat salah itu nanti mendapatkan solusi agar pemecahan masalah, agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian kalau hukuman, murid dan atau anak akan tersakiti. Kalau di sanksi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid anak itu mendapatkan penguatan. Salah satunya ya. Nanti ketika kita menerapkan budaya positif, nanti ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu sebenarnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga ketika kita itu memperbaiki kesalahan itu, mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan suatu karakter yang lebih kuat. Itu. Jadi kita tidak mencari kesalahannya di restitusi, tapi mengarahkan, menggiring murid itu mendapatkan solusinya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tentunya ini tujuannya mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri dari restitusi. Restitusi sekali lagi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada misalnya yang memaksa, kamu buat kesalahan ke murid si A, kamu harus minta maaf. Ada semacam keterpaksaan atau mereka menjalankan permintaan maaf itu dengan terpaksa, tapi hubungan tidak akan diperbaiki. Kalau misalnya memberikan hukuman secara paksaan itu ya, tapi restitusi tidak.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan menindak, tetapi fokus pada karakternya, memunculkan karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya lebih kuat. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, bisa dilihat segitiga restitusi. Ada 3 sisi restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Salah satunya ini, kalau untuk menstabilkan identitas, yang pertama, kalau misalnya melakukan kesalahan, kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, oh ternyata saya punya ruang ini untuk bisa diterima. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, dibela lagi, sudah salah dibela. Berarti dia berusaha untuk terbuka nanti. Ini yang diharapkan. Tetapi nanti ada di validitas tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi nanti meskipun kita bela, tapi kita arahkan. Tapi adakah cara yang lebih efektif? Itu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Diberikanlah ya, maksudnya ruang untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Akhirnya endingnya ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kenapa harus buat keyakinan kelas dulu? Karena kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tidak bisa bertanya, kamu masih ingat tidak nilai-nilai keyakinan kita di dalam kelas? Kalau kamu melakukan hal yang seperti ini, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Itu kita arahkan seperti itu. Oh iya Bu, jujur Bu, karena saya sudah mencontek. Penting tidak sih jujur itu? Penting Bu. Nah kalau penting, kira-kira nanti agar tidak terjadi kesalahan yang seperti ini lagi, bagaimana langkah-langkahnya? Adakah penunjukan sebuah kesalahan? Tidak ada di dalam kalimat ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti menanyakan keyakinan. Ini tadi salah satu sudah saya jelaskan. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi sekali lagi yang pertama langkah ketika mengatasi permasalahan murid itu adalah menstabilkan identitas. Kita tanyakan kepada murid itu, kita buat dia senyaman mungkin, kita bela, tidak apa-apa nak kamu melakukan seperti ini. Ya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu distabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Membantu murid untuk mengenali basic need-nya, kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kembali kepada tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia bisa berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, barangkali bisa disimak sebagai gambaran. Ini bermain peran. Mohon izin duduk Bapak Ibu sambil lalu kita yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini kasusnya ketidakjujuran karena tes. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Ya Ibu, tahu tidak alasan Ibu itu bisa dipanggil ke sini kenapa? Tidak tahu. Begini Ibu, tugas Ibu itu kemarin yang mengarang puisi itu nah sama dengan punya ini kelas 2 BB. Kenapa bisa sama seperti itu? Sebenarnya saya ada pemain ini. Ya, tidak apa-apa. Memang hal yang
tentang kepercayaan yang ini. Sedangkan menjawab penting agar kita tahu tentang kepercayaan itu. Bagus. Ibu sudah tahu keyakinan kelas kita. Kira-kira langkah selanjutnya rencana ibu itu agar tidak mengulang kejadian yang sama ke depan itu bagaimana? Saya akan belajar lebih lagi. Bagus. Saya apabila ada yang tidak dipahami. Bagus. Kapan ibu akan memulai rencana ibu? Ya, sekarang. Ya, ibu saat ini sudah bisa memecahkan permasalahan yang ibu hadapi sendiri dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang ibu yakini insya Allah nanti ke depan ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini ibu yakin tidak akan terulang kembali. Bagaimana semangat untuk belajar ibu? Menulis puisi semangat? Bagus. Ibu ucapkan terima kasih ibu sudah mau hadir ke sini. Semoga ibu nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sekarang itu masih jam istirahat, ibu bisa melanjutkan untuk istirahat. Terima kasih ya ibu. Ya, jangan lupa. Assalamualaikum, nama saya Saiful. Tanggapan saya setelah berbicara dengan khusus, saya merasa sangat senang. Saya merasa bahwa semua hal yang bisa diatasi dengan hal yang positif. Saya berusaha untuk lebih terbuka dan melakukan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih khusus. Ini untuk kasus yang kedua, keempat ya. Ini gambaran saja Bapak Ibu. Fikri, kesini dulu nak. Sini dulu. Fikri, kesini dulu. Fikri tahu tidak? Sekarang pukul berapa? Pukul 7 adalah sebelum Ya. Kalau pukul untuk jam masuk untuk sekolah Fikri pukul berapa? pukul 6. Saya sudah harus ada di sekolah. Benar. Kalau begitu, sekarang Fikri itu datang tepat waktu apa terlambat? Saya datang terlambat untuk sekolah. Sudah waktunya. Bagus, sudah mengakui. Tidak akan pamit ya, karena setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Hal yang wajar melakukan kesalahan namanya, karena kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, tapi pasti ada alasan. Kira-kira alasan seperti itu sampai terlambat hari ini apa? Saya tadi malam begadang Bu, karena membeli obat sayang sepak bola sampai pukul 9. Tapi jangan sampai lupa waktu meskipun suka nonton bola. Iya. Kira-kira kalau Fikri terlambat juga ini, keyakinan kelas yang mana yang telah Fikri langgar? Saya pernah melanggar keyakinan kelas untuk mempelajari diri sendiri dan komitmen. Penting tidak nilai itu? Penting Bu, karena dengan menghargai diri sendiri kita pun akan belajar menghargai orang lain. Kemudian dengan sebuah komitmen kita akan belajar bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Bagus. Kira-kira kalau Fikri sudah punya keyakinan seperti ini, langkah ke depan agar keyakinan ini tidak dilanggar lagi dan Fikri juga tidak terlambat lagi, rencana Fikri ke depan itu bagaimana? Kita akan membangun lebih pagi, memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian belajar masuk waktu juga untuk dan istirahat bersama di malam hari dan menyalakan usaha agar Fikri bisa tidur lebih awal tapi bisa bangun untuk menonton bola. Bagus. Jadi kebutuhan Fikri dalam hal kesenangan bisa Fikri penuhi, tetapi Fikri juga tidak melanggar kewajiban Fikri yang lain sehingga nilai keyakinan kelas bisa tetap Fikri jaga. Ya. Kira-kira kapan langkah ini akan mulai diterapkan? Hari ini, pada hari ini tidak ada melakukannya. Bagus. Fikri sudah bisa punya keyakinan seperti itu dan rencana mulai dari hari ini. Karena Fikri akan ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fikri bisa melanjutkan untuk bisa masuk ke kelas saat ini karena pembelajaran sudah dimulai tentunya. Silakan Fikri, diucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Ini pertanyaan apa nih Bapak? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Oke. Oke. Itu contoh dari gambaran penerapan segitiga restitusi pada murid. Memang sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu, mengingat memang sumber daya manusia di sekitar kita, di sekolah kita, tetapi kita tetap harus berusaha bagaimana mereka juga tidak hanya sekedar takut pada peraturan, tetapi juga mengerti bahwa nilai-nilai itu untuk dimunculkan dari dalam diri mereka sendiri itu sangat penting. Sekian dari saya, ya, ini slide terakhir. Barangkali ada pertanyaan tentang budaya positif ini, saya persilakan. Silakan Bapak Suedi. Terima kasih pemahaman yang sangat luar biasa. Tangan positif. Ada beberapa konsep yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau diterapkan di sekolah ini akan menjadi hal yang positif sebagaimana budaya positif. Cuma kita kadang kesulitan ketika kita berhadapan dengan kondisi real. Memang penerapan budaya positif ini memang perlu step by step, sedikit demi sedikit lah, dengan langsung diterapkan. Paling tidak berikan pemahaman dulu konsep itu kepada seluruh dewan guru dan pemangku kebijakan di sekolah. Saya agak kesulitan ketika kita menerapkan budaya positif ketika anak bukan hanya sekedar melanggar, tapi sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Kemudian, ya, jadi sebenarnya sebuah keadaan yang atau kondisional yang sangat kontraproduktif dengan ketika kita mau menawarkan konsep tadi. Ketika anak mencuri, misalnya, apakah perlu dengan pemahaman konsep budaya positif ini? Apa kata khusus tadi perlu ada pendekatan secara persuasif atau paling tidak tumbuhkan reaksi positif dari anak-anak. Tapi kalau sudah mengarah kepada tindakan kriminal, apa cukup ulangi boleh, jangan diulangi. Apa cukup dengan seperti itu? Mohon penjelasannya Bu Sus selaku Calon Guru Penggerak agar kami dalam menerapkan konsep apa tadi punishment, penghargaan dan sebagainya punya brand apa, punya apa nyawal di ketika kita berbicara dengan orang-orang yang kontra dengan kita. Ketika kita menerapkan suruh jongkok itu bukan positif, negatif kan? Suruh kotak, suruh angkat sampah dan sebagainya itu bukan perilaku positif, tapi juga mengarah ke negatif. Nah, bagaimana caranya ketika kita menghadapi siswa yang tiap hari melanggar terus, kemudian yang terakhir kita menjumpai siswa yang melakukan tindakan kriminal, mencuri roda pagar misalnya kayak kemarin, kemudian judi di kalkulator, kemudian injection yang harganya 7 juta. Apakah kita biarkan dengan konsep positif tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suedi yang sudah bertanya. Memang sangat sulit ya, saya rasa memang sangat sulit karena ini memang pertama kali budaya positif ini saya rasa akan diterapkan di sekolah ini, tapi step by step gitu ya, tetap perlahan. Saya minta dukungan Bapak dan Ibu guru. Tentu tidak akan menyeluruh, terutama untuk masalah kriminal ya. Tetapi sekali lagi kita ingat bahwa setiap manusia itu memiliki tadi kebutuhan dasarnya. Apakah kita langsung menghakimi atau kita langsung menunjukkan kesalahannya? Apakah tidak perlu kita mencari tahu dulu murid itu dengan cara setidaknya kita menerima, maksudnya kita tanyakan dulu ya, apakah kenapa dipanggil ke sini, dengan pertanyaan saja dulu. Kenapa dipanggil ke sini? Sudah tahu tidak? Misalnya tidak tahu, Bapak dan Ibu guru mungkin bisa bertanya lagi. Saya lihat ya kunci misalnya atau apa yang hilang itu ya, itu ditunjukkan
tunjukkan, ada yang hilang. Kira-kira kamu tahu tidak? Nah, misalnya masih belum mengaku juga, kita cari lagi. Tetapi ada teman yang mengatakan seperti ini, tidak apa-apa ya, kalau memang itu berhubungan dengan murid itu misalnya Pak. Jadi murid itu kalau sudah mengaku, diberikan lagi restitusi, ditanyakan lagi, diperkuat lagi. Tidak apa-apa, bagus, kamu dengan cara jujur seperti ini, saya akui kamu masih punya nilai positif. Seperti itu. Artinya jangan biarkan murid itu langsung dihakimi Bapak Ibu, tetapi diberikan ruang untuk bisa diterima. Kenapa dia harus jujur? Kenapa dia harus berbohong? Kalau restitusi ini gagal, lakukan lagi. Ini yang diharapkan. Dan tidak apa-apa, saya tidak minta ini 100% berubah. Barangkali ini nanti ada dampak positifnya, karena begini, kalau lingkungan sudah tidak nyaman, apa yang bisa diperbuat oleh siswa? Semoga tindakan siswa ini, ya Bapak Ibu, bukan adalah bentuk agresif dari pemberian hukuman kita. Semoga itu tidak terjadi. Alasan kenapa mereka merasa perlu melakukan hal yang negatif seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tidak minta, dan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak. Saya hanya ingin berkolaborasi dengan Bapak, bekerja sama. Barangkali dengan cara menciptakan budaya positif ini, siswa ke sekolah, oh ya, nyaman ini di lingkungan sekolah. Nyaman, saya merasa diterima. Nyaman karena saya bisa merasa dimengerti. Itu yang diharapkan. Jangan sampai, karena kita terlalu begini, kadang ada nih ya, tidak 1-2 kejadian. Karena tindakan guru yang sering menghukum, akhirnya murid itu bertindak yang lebih agresif. Misalnya ya Bapak Ibu, ada HP-nya dicuri Bapak Ibu, karena merasa dendam, agresif. Dan itu yang harus dihindari. Tidak apa-apa menerapkan, barangkali konsekuensi masih ada di batas netral. Tetapi kalau bisa hukuman, mohon maaf, sebisa mungkin mulai sekarang dihindari Bapak Ibu, agar tidak timbul tindakan agresif satu ke yang berikutnya yang lebih parah. Kita jangan melihat tindakan itu salah saja, tetapi sekali lagi tindakan itu punya tujuan Bapak Ibu. Apakah sebenarnya tujuan itu adalah bentuk karena kita terima ya, maksudnya tidak terima karena sudah dihukum, atau karena memang kondisi yang memang sudah salah, atau karena kebutuhan yang lainnya. Sekali lagi ada teori gunung es, apa yang tampak di atas itu tidak bisa mewakilkan yang di bawahnya. Kalau kita lihat gunung es kecil sekali di atas tampaknya, tapi di bawah permukaan luar biasa, itu gunung es. Jangan sampai kita tampak pada perilaku yang salah saja pada murid itu, tetapi kita tidak mau menyelidiki apa sebenarnya kebutuhan yang mereka ingin dibutuhkan, ya maksudnya dipenuhi. Sekali lagi, kalau misalnya restitusi satu gagal, lakukan restitusi berikutnya. Begitu. Begitu saja Bapak Suwaidi. Memang tidak mudah sekali lagi, tetapi barangkali ada yang bisa membantu. Ada perbedaan, karena kemarin itu saya tanya kepada siswa, kalau misalnya terlambat kemudian dihukum seperti ini bagaimana? Terus siswa menjawab seperti ini, oh biarkan saja Bu, orang dihukum sudah biasa ini. Apakah mau melakukan lagi? Ya mau Bu ya, sudah hanya dihukum seperti ini sudah biasa Bu. Nah itu, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat, ya tidak mau Bu, tidak mau dihukum lagi karena takut dihukum. Tetapi pada intinya motivasi internalnya tidak ada. Kembali pada lingkungan masyarakat, dia tidak akan menjadi tidak memiliki nilai-nilai yang intinya komitmen, tanggung jawab, kemandirian itu, disiplin itu. Sebenarnya yang diharapkan menghukum itu apa? Karena dia mau dibiasakan untuk disiplin. Tetapi caranya adalah dengan cara misalnya hukuman. Apakah itu akan berlangsung secara dalam jangka waktu yang panjang? Itu kan juga dipikirkan ya. Apakah selama ini efektif mengurangi?
Tidak apa-apa, barangkali separuh mungkin dari tim ketertiban menerapkan ini, barangkali separuhnya lagi menerapkan budaya positif. Tetapi kalau bisa sanksi atau konsekuensi saja Bapak Ibu, jangan hukuman, itu dihindari. Memang itu lebih kepada disiplin negatif. Bahkan saya pernah ini dengar cerita dari salah satu guru, itu ada anak-anak ketika dihukum itu sudah hampir siap mukul loh. Ketika ada, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu tidak? Ini ditunjukkan kesalahannya dulu. Dia merasa tidak terima. Bahkan Bu Nuraini itu saja pernah dikatakan dengan bahasa-bahasa praktek ini gitu ya. Karena emosi, ditunjukkan kesalahannya dulu. Seandainya peserta didik itu kalau mempunyai kesalahan, dia dibela. Oh iya, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan itu, ada kok yang pernah melakukan kesalahan itu. Wajar itu. Tetapi kira-kira baik tidak. Tapi untung ya, kesalahan itu hanya kamu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau misalnya kamu sudah memukul, tapi kamu salah, apa nanti dampaknya ke kamu? Oh iya ya, mungkin bisa disadari seperti itu. Itu Bapak Suwaidi. Berarti kan restitusi 1, 2, 3, terakhir tadi eksekusi kan? Eksekusi, tetap restitusi yang diharapkan Bapak. Dengan cara 3 langkah itu, menstabilkan identitasnya, jadi dia mendapat uang, diterima pendapatnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, tetapi bukan menunjukkan kesalahannya, tapi dilihat kira-kira kalau kamu melakukan hal yang seperti ini, kamu rugi nggak sih? Rugi Bapak, rugi. Nah, kalau kamu merasa rugi, kamu ingat tidak? Kita itu punya keyakinan. Nah, itu mungkin bahasa kasarnya bahasa basi dulu ya. Mungkin perlu melakukan hal pendekatan yang seperti itu. Dan yang saya lihat yang sering melakukan itu untuk pendekatan yang seperti itu personal itu Pak Ali Makki itu. Sayangnya beliau tidak hadir. Pak Ali Makki itu sampai tahu kayaknya detailnya, karena memang murid itu lebih cenderung terbuka. Ingat, murid itu lebih cenderung terbuka kalau merasa nyaman. Saya pernah ada di posisi teman, tetapi tidak secara langsung terbuka begitu penuh, tidak, karena dia merasa seperti teman aja. Dan itu cangkolan gitu ya, bahasa Maduranya, diajak ngobrol seperti diajak bercanda seperti halnya temannya, tidak ada nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan. Itu. Jadi nanti kalau gagal 1, restitusi lagi itu Bapak. Saya dan tim ini memang pelakunya. Ya, ini Pak Taufik, ya silakan Pak Taufik. Masa mau restitusi? Ya. Dengan adanya guru penggerak, memberikan beberapa memberikan suatu pendidikan kepada siswa. Di antaranya adalah pelanggaran-pelanggaran yang selalu dilakukan siswa secara istilahnya terus-menerus istiqomah di hal keterlambatan termasuk pelanggaran. Artinya oke lah, kita kalau melakukan satu hukuman tidak boleh, oke lah, mungkin yang satunya gagal, oke saya setuju ini. Cuman kalau konsekuensi dari pelanggaran itu harus ada. Mungkin itu masuk pada rantai yang tadi disampaikan oleh khusus konsekuensi. Contoh masuk pada contoh. Ada tas tadi kalau tidak salah kurang lebih 20 siswa yang terlambat pada saat melakukan masuk tidak begitu upacara, artinya berada di luar. Ini sampai saya kebingungan. Ini bagaimana? Dihukum sudah, dikasih tindakan ini sudah, restitusi. Akhirnya memang ada saya kasih satu terobosan juga dari teman-teman termasuk juga Pak Rosi, dikasih sanksi. Makanya apa Pak Cepot? Karena kita pakai label itu ibu datang upacara sudah mulai keluar sek untuk Pak walaupun sek ada saya Pak Kiai sama Pak Rosi seakan-akan tidak punya salah kayaknya itu. Artinya tidak punya, memang perlu penyadaran. Nah, konsekuensinya harus ada.
saya bersyukur adanya khusus ini ikut guru bergerak, minimalnya memberikan suatu perubahan yang baik terhadap guru. Oke. Kalau cinta, ini saya ragukan masalah keyakinan untuk meyakinkan siswa di kelas, keyakinan untuk meyakinkan siswa bahwa ini loh nak suatu pelanggan, untuk menyadarkan mereka itu kayaknya agak sulit. Tapi tidak dengan putus asa. Nah, makanya saya minta khusus, mohon maaf tapi ini perlu dicoba memang. Saya minta khusus dampingi kami setiap pagi. Mohon maaf Bu, tapi kalau ini berhasil ini sangat bagus sekali. Dampingi kami tiap pagi bagaimana nanti sekaligus memberikan contoh kepada teman-teman kami, tim ketertiban dan juga tim DP. Artinya apa? Keyakinan seperti apa yang harus disampaikan ke siswa dengan karakter atau latar belakang siswa yang berbeda. Jadi, karena seakan-akan ada siswa oke lah, Pak kamu terlambat, ada yang merasa dia bersalah, tapi ada yang merasa acuh tidak acuh. Seakan-akan dia sudah nyata melanggar kesalahan seperti terlambat. Seakan-akan dan gurunya shit yang sering betul Pak dan semua guru kamu benar. Jadi kami minta dampingi untuk beberapa kurang lebih lah Bu, mohon maaf apa. Kalau ini sukses, Ibu memberikan suatu peran yang bagus terhadap sekolah saya seperti minimalnya lah dicoba dulu 2 minggu seperti apa. Dampingi kami, kesulitan kami di keterlambatan sebenarnya. Keterlambatan karena siswa terlambat ini seakan-akan berisik rugus, seakan-akan merasa ada yang santai saja memang orang-orangnya dan itu saja. Terus mana nanti jadi kami butuh keyakinan yang seperti apa yang harus kita terapkan kepada mereka. Ini dampingi kami dan ajari kami dalam artian kami bersama-sama bina bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Mungkin khusus itu saja. Karena memang kita kembali ke latar belakang mereka itu beda. Di rumah orang tuanya kadang memang ada di luar. Artinya bukan sayang dari orang sehingga mereka itu buta. Dalam artian mereka di luar itu banyak teman yang karakternya A, karakternya yang B, karakternya yang C. Jadi banyak saya pengakuan secara titik kesopanan mereka kayak memang sudah krisis. Itu saja khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufik selaku tim ketertiban di sini. Insya Allah Pak, saya siap mendampingi, tetapi mohon maaf ya, selama 2 minggu saya rasa tidak akan terlalu tampak Bapak, apalagi dalam jumlah yang banyak. Dan apalagi kalau untuk melakukan restitusi ini dalam jumlah yang banyak, ya, mereka saya yakin secara personal tidak akan lebih efektif Bapak. Lebih efektif seperti ini. Kalau Bapak sudah tahu, terutama sebagai wali kelas, apalagi yang terlambat muridnya Bapak, ya, nanti dipanggil aja melakukan restitusi seperti itu. Jangan melakukan restitusi di hadapan orang yang banyak, karena mereka tidak akan suka Bapak untuk jujur seperti itu. Mungkin kalau jalannya adalah pendekatan, ini akan berbeda hasilnya. Tidak apa-apa, nanti kita konsekuensi dulu belajar seperti itu, tetapi kita catat 9 wali kelas dicatat, ya. Yang sering terlambat, oh ini muridnya saya, dipanggil lagi, gitu. Jadi tidak apa-apa, seiring dengan waktu, mungkin karena begini, saya itu kan kemarin itu sama anak-anak itu, sama anak-anak SM terutama, saya bilang seperti ini, ingat nak bahasa Maduranya, ren lake, saya cacana, benina anak. Jadi keyakinan kelas ini sekali lagi bukan untuk ditakuti, bahkan tidak ada sanksi, hanya kesadaran diri saja. Kalau misalnya kelas kotor seperti ini nanti bagaimana? Jadi akhirnya pernah ada mungkin ini drama atau hanya ya tidak apa-apa, saya lihat, saya berpikir positif bahwa ini adalah hasil dari saya main pesawat terbang ketika pembelajaran itu. Ada yang mengingatkan, ingat tidak keyakinan kelas kita, gitu ya. Jadi ambil, oh iya Bu. Jadi ketika anak-anak itu sudah sepakat, ada yang menulis seperti ini, seragam baju itu memakai seragam sekolah itu sesuai aturan itu, ya. Jadi yang putih itu kan kebanyakan di luar itu. Itu ketika ketemu saya, nah
ingat tidak keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, kamu loh yang buat gitu. Saya ingatkan seperti itu. Jadi akhirnya karena mereka yang buat, bukan saya. Mereka yang menyepakati. Ada yang seperti ini, Bu, kalau pacaran di kelas ini Bu, ya, ayo kita buat lagi, menjaga etika. Jadi diingat, apakah ini disetujui anak-anak? Ini disetujui menjaga etika? Iya Bu, disetujui. Saya memang karena bukan wali kelas, Bapak mohon maaf, tidak bisa terlalu memantau peserta didik itu. Apalagi saya dikasih waktu 30 menit untuk mengajar. Yang saya pentingkan sekarang adalah memang sangat sulit, apalagi sudah kelas 3. Karakter mereka Bapak. Jadi karakter yang mau dimunculkan itu memang butuh ekstra, ya, butuh ekstra perhatian sekali. Tetapi saya tetap semangat dan optimis bahwa dengan mengajarkan suatu kebaikan tidak akan menimbulkan suatu tindakan yang salah. Saya yakin hal yang positif tidak mungkin berbau kepada yang negatif. Itu. Tetapi memang butuh kesabaran dan ketelatenan ini dari Bapak dan Ibu guru, terutama wali kelas, untuk lebih perhatian kepada anaknya. Jangan sampai anak itu merasa bahkan kabur kepada orang lain, tidak kepada ibunya, keluarganya sendiri, atau kepada bapaknya. Dan apa? Karena Bapak Taufik ini juga saya rasa sebagai seorang orang tua ya sangat bijaksana. Oleh sebab itu ya Bapak mohon mungkin bisa diterapkan dari segi restitusi ini Bapak. Dicatat saja, nanti dipanggil, coba dilihat Bapak. Satu siswa itu dijadikan contoh. Ditanya nah tadi itu saya lihat kamu tidak terlambat lagi di kamu tadi terlambat di sekolah itu ya. Iya misalnya diberikan restitusi agar terbuka Bapak. Ya Bapak Taufik seperti itu ya. Coba Pak nanti saya bantu untuk mendampingi. Memang yang pertama saya dampingi adalah memantau wali kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas. Saya pantau nanti keyakinan kelasnya. Sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh ada kata tidak, dilarang jangan. Tidak membuang sampah sembarangan, diganti saja membuang sampah pada tempatnya. Intinya kita terapkan budaya positif, tidak ada kata-kata negatif. Itu. Iya. Iya, nanti saya dampingi Bapak. Bukan hanya saya, tetapi iya. Jadi saya dampingi terutama wali kelas dulu kerjanya. Wali kelas itu buat keyakinan dulu. Kalau tidak dibuat keyakinan, mana mungkin bisa merestitusi. Itu Bapak. Iya, restitusi. Mungkin eksekusi Bapak. Iya, insya Allah Bapak ya. Saya akan yang penting buat keyakinan kelas dulu untuk kelas 1. Nanti saya pantau, saya evaluasi. Restitusi sekali lagi keyakinan kelas itu bisa dipantau, bisa diperbaiki nanti. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan Ibu Yun yang mewakili bagian Ibu. Ada silakan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru BK yang jelas juga akan berperan di budaya positif ini, dan kami sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh khusus. Cuma pertanyaannya di sini adalah apakah restitusi restitusi yang akan kami lakukan nanti ke depan ini, kalau misalnya ada anak-anak melakukan kesalahan dan lain sebagainya, itu kira-kira ada faktor yang mendukung tidak? Salah satunya adalah faktor dari keluarga misalnya. Nah, misalnya nih, kami di sini sudah mencoba melakukan restitusi misalnya untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang misalnya ke rumah dan mereka tidak ada orang tua yang mendukung untuk perubahan ini, apa yang harus kami lakukan?
kepada anak tersebut. Apakah restitusi yang kami lakukan itu berhasil atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya tanpa dukungan dari keluarga, karena mayoritas siswa di sini keluarganya banyak yang tidak ada, mereka tidak menemukan pendampingan oleh keluarga karena banyak yang merantau dan lain sebagainya. Tuh seperti itu Bu Sus. Apakah faktor keluarga juga berperan penting dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun ya. Ini yang memang kita hadapi konfliknya, termasuk karena memang kita itu butuh dukungan orang tua. Sedangkan kita ketahui di sini ya banyak sekali ya, tidak 1, 2, 3 peserta didik kita yang hidup secara mandiri, bahkan setidaknya kita berusaha terlebih dahulu Ibu. Kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di sini. Kalau kita jangkauan kita di keluarga juga tidak memungkinkan, setidaknya anak-anak punya tempat di mana dia merasakan kenyamanan. Dibandingkan tidak di sekolah tidak nyaman, di rumah tidak nyaman. Itu. Jadi kalau di sini sudah sangat kuat nanti budaya positif itu, saya yakin meskipun mereka ada di lingkungan keluarga, mereka ada di lingkungan masyarakat akan menjadi pribadi yang pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kontrol diri mereka ada pada diri mereka sendiri, tidak pada Bu Yuyun, tidak pada tim ketertiban lagi, tidak pada wali kelas. Itu yang diharapkan. Mereka menyadari sendiri bahwa ini loh nilai-nilai yang memang saya harus pertahankan, karena di sekolah sudah biasa seperti ini. Oleh sebab itu memang ada perbedaan, jelas sekali ada perbedaan. Di sekolah yang misalnya dia menanamkan hanya pengetahuannya saja, dia ada sekolah juga ya di tingkat terutama tingkat PAUD juga TK itu menanamkan karakternya, karena memang sangat penting karakter itu. Dan ini yang kita mau bangun, meskipun kata orang apa ini tidak terlambat, tidak ada kata yang terlambat. Apalagi mereka mau memasuki masa-masa dewasa di mana mereka akan terjun pada masyarakat. Setidaknya mungkin ada kesadaran di hari, maksudnya di masa-masa mereka mau masuk kepada lingkungan masyarakat. Sekali lagi, kalau memang tidak berhasil karena jangkauan kita tidak mungkin menemani di rumah, barangkali tidak apa-apa, di sini kita mencoba untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dulu, yang positif dulu. Tidak berhasil, kita coba lagi. Boleh kan saya sudah bilang tadi, konsekuensi bolehlah, tetapi jangan sampai hukuman. Apalagi memvonis kamu harus keluar dari sekolah ini karena kamu tidak sering sekali melanggar, itu hukumannya misalnya. Karena merasa sudah tidak berhasil, ini tidak berhasil. Dicoba dengan cara pendekatan, barangkali dengan cara hati ke hati ya, terutama dengan segitiga restitusi ini bisa nanti kita mengambil hati mereka. Itu ya Ibu ya. Artinya nanti kalau murid itu, intinya begini Bapak Ibu, kalau murid sudah nyaman dengan sekolah kita, murid nyaman dengan kita, kenapa tidak bahasa kita itu nanti bisa lebih dipahami mereka, lebih bisa diterima. Tapi kalau kita sudah kerjaannya marah-marah, kerjaannya menghukum, ngapain di rumah sudah marah-marah, di sekolah marah-marah, mending tidur saja saya di kelas. Jangan sampai dampaknya seperti itu. Gitu. Gak apa-apa, kita coba dulu ya Bapak Ibu, kita semangat lagi, kita lebih optimis lagi untuk menciptakan budaya positif demi tujuan mulia kita. Bahwa tujuan mulia kita bukan hanya mengajar saja, tapi mendidik, menuntun, memberi tuntunan bagaimana peserta didik itu bisa mencapai keselamatan. Ingat, keselamatan dunia dan akhirat. Itu. Barangkali itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena keaktifan Bapak Ibu, kesabaran Bapak Ibu meskipun kondisi saya kurang baik, kemudian tadi sempat terhenti juga, saya mohon maaf ya, sehingga kurang maksimal. Ternyata di detik-detik terakhir ini kondisi saya mulai pulih ini ya. Mungkin karena semangat Bapak Ibu ini sering bertanya, kemudian semangat sepertinya untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, apalagi nanti Bapak Ibu guru bisa ikut CGP angkatan berikutnya. Karena untuk bisa tergerak dulu hatinya Bapak Ibu
Bapak Ibu tergerakkan dulu hatinya, baru bergerak nanti bisa menggerakkan. Saat ini saya sudah menggerakkan Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu optimis untuk suatu hal yang baik. Itu. Barangkali itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Yuyun. Silakan untuk acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih utamanya kepada Bu Sus yang telah memberikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima oleh kita dan bisa diterapkan di sini. Karena memang materinya sangat bagus dan perlu kita coba. Dan hal lain dari itu mungkin nanti ketika Bu Sus mengupload di YouTube, mungkin linknya di-share di grup. Di-share di grup bisa agar oleh teman-teman bisa di-like, di-subscribe misalnya, atau di komen nanti, karena memang hal itu sangat diperlukan sekali ketika mengupload tugas ya. Ya, mungkin nanti bisa linknya bisa di-share. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih dihaturkan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suaidi MPD. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil 'ilm wa siyadatan fil 'ilm وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من النار ورحمة للدار ورحمة للدار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بجميع الحاجات وتطهرنا يا الله بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها إنك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, nanti ada link yang akan saya bagikan untuk bisa diisi setelah kegiatan ini. Ya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih dihaturkan. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan budaya positif ini, apa yang akan disampaikan saya di kelas sebagai wali kelas, terus kegiatan penjelasannya itu seperti apa? Jadi nanti gini Bu, sampean itu masuk kelas, kemudian nanti kasih tahu ke anak-anak bahwa di awal pembelajaran itu memang harus ada keyakinan kelas. Nanti keyakinan itu yang buat adalah siswa sampean. Nah, disepakati bersama.
Jadi juga jelaskan bahwa keyakinan kelas itu nanti tujuannya untuk kenyamanan dan pembudayaan pembiasaan positif di kelas terutama. Dan kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh berbau ada kalimat negatifnya, misalnya kata tidak, dilarang, jangan, seperti itu. Nah, kemudian nanti jelaskan juga ke anak-anak bahwa anak-anak itu harus menjalankan itu berdasarkan keyakinan mereka yang mereka sudah sepakati. Jadi jangan karena takut, karena itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan kalau dilanggar ada sanksinya, ada hukumannya. Tapi kalau ini untuk yang keyakinan kelas ini tidak ada. Pastikan bahwa anak-anak itu bukan takut pada keyakinan mereka, tapi menjalankan karena ada memang motivasi intrinsik dari mereka untuk menjalankan itu. Nanti kertas ini diberikan ke anak-anak, terus ditulis apa yang mereka inginkan, keyakinan apa yang mau dibuat, terus ditempel di papan. Seperti itu. Berarti siswa ini menulis di kertas, kemudian ditempelkan di depan, terus kita sepakati bersama dari setiap siswa membuat keyakinan apa, dan itu yang akan dilaksanakan mulai dari saat itu juga. Nanti kalau misalnya memang suatu waktu perlu ada pembenahan lagi keyakinan kelas itu, ya disepakati lagi bahwa nanti bisa ada tambahan atau evaluasi seperti itu untuk keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Siapa yang akan membuat itu kalian sendiri, nanti akan ibu beri kertas. Bu, seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, di situ kita akan membuat kesepakatan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung kalimat negatif seperti tidak, dilarang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Yuliansari, rekan kerja dari Ibu Mapsusoh dari SMKN 1 Pakong. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini di SMKN Negeri 1 Pakong, saya selaku wali kelas dari kelas 10 Tata Busana merasa sangat bermanfaat dalam kegiatan ini. Kemudian saya sangat antusias menjalankan kegiatan budaya positif ini karena kegiatan ini menurut saya sangat berpengaruh positif terhadap keberlangsungan pembelajaran di kelas. Siswa jadi bisa memiliki keyakinan yang akan mereka lakukan karena memiliki motivasi